قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Tentang waktu yang terus berlalu. Kita sampai pada hari ini mencoba tetap berdiri menyongsong mentari. Beberapa dari kita ada yang mati, terbunuh waktu yang enggan berhenti. Kita adalah sisa dari kemarin, sekumpulan harapan yang tak pernah terharap, serdadu semesta yang merindukan bahagia. Kita adalah daun, pohon yang dirindukan tanah, menari-nari tunduk pada hembusan angin yang tak terarah, tak pernah bebas dan kelak akan terlepas. Kemarin adalah arti, hari ini adalah bukti, dan esok adalah imajinasi. Apa kau tahu tentang sesuatu yang pasti? Sesuatu yang pasti akan datang, sesuatu yang pasti akan berlalu, sesuatu yang pasti adalah waktu. Ini tentangku dan tentangmu. Ketika menyanyiakan waktu, apa yang terpikirkan olehku dan olehmu tentang waktu yang terus berlalu? Waktu memberikan kenangan untuk dijadikan renungan. Waktu yang akan datang menjadi sebuah harapan. Waktu yang akan berjalan tanpa pemberhentian, seperti hari esok yang pasti akan datang. Apakah esok akan lebih baik dari hari ini? Apakah hari ini lebih baik dari kemarin? Apakah kemarin adalah hari terbaik? Ataukah hari terbaik itu adalah esok? Ini tentangku dan tentangmu, tentang waktu kita yang tersisa, yang selalu berjalan maju, yang terus saja berlalu. Ini tentangku dan tentangmu, ketika waktu mengingatkan kita akan 5 perkara. Jangan sampai kita lalai karenanya, jangan sampai kita rugi karenanya. Ini tentangku dan tentangmu, tentang waktu kita yang tersisa. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya agar tidak menyesal nantinya. Waktu membawa sebuah pesan ke dalam hati yang terhanyut di deras gelombang kehampaan. Waktu memberi harapan akan sebuah cinta di kejauhan lembah kesendirian. Waktu telah cukup menjadi guru untuk mencari kesejatian hidup. Waktu adalah teman sejati yang selalu bersama dalam tangis dan air mata. Waktu juga sebagai orang tua yang telah membesarkan anak kecil yang lemah penuh dengan angan dan pinta. Waktu adalah senjata yang bisa menolong, tetapi terkadang dia juga bisa membunuh. Waktu terus bergulir dan tak akan pernah berhenti sampai akhir dari sebuah cerita. Waktumu hanya tinggal satu tarikan nafas saja. Waktumu hanya beberapa kedipan mata. Waktumu tak lebih dari selangkah kaki lemahmu. Waktumu tak lebih dari satu gerakan. Gunakan waktumu untuk cinta, karena waktu begitu berharga untuk sebuah kebencian. Gunakan waktumu untuk ibadah, karena waktu sangatlah mulia untuk sebuah dosa. Waktu adalah intan yang harus kau jaga dan pelihara dari sebuah kebusukan yang akan membuatmu menyesal saat waktumu telah berakhir. Waktu terus berlalu, di mana kita berada sekarang, menjadi apa dan siapa kita nantinya, adalah proses panjang yang memerlukan sebuah kesabaran dan riadoh tanpa henti. Jangan sampai waktu dipergunakan dengan sia-sia dan tanpa makna, karena setiap diri harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Proses panjang pembentukan gelar sebuah ketakwaan merupakan sebuah penjara diri agar takwa yang telah diraih tidak menjadi kemunafikan dan kefasikan belaka. Proses ketakwaan harus dilalui melewati fase syariat. Tentunya kaidah ini harus menjadi landasan setiap muslim yang akan menjalani jalan tasawuf.
Tidak akan pernah tasawuf yang dijalani tanpa pengetahuan tentang syariat yang benar dan total. Komparasi antara syariat dan tasawuf adalah kesempurnaan dalam proses pencarian Tuhan. Contoh kecilnya adalah wudhu. Kita akan mengerti nilai-nilai tasawuf yang terkandung dalam wudhu itu ketika kita sudah mengamalkannya dengan kaidah-kaidah syariat yang benar dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wudhu. Ku berdoa agar terbebas dari hadas jasad, tetapi jiwaku penuh dengan najis yang begitu kotor. Tanganku kubersihkan dengan agungkan nama Tuhan, tapi tangan ini tak pernah berhenti menzalimi dan mengambil hak orang lain. Lisanku kubersihkan dengan air cinta, agar terjaga dari perkataan sia-sia yang tak berguna. Kemudian air makrifat kumasukkan ke dalam hidungku. Semoga Allah jadikan tiap tarikan nafasku dipenuhi dengan zikir padanya. Lalu wajah kotorku kusiram dengan air suci dari telaga Al-Kautsar, dengan harapan wajah ini berseri-seri dengan cahaya indah saat berjumpa dengan sang kebenaran. Tak lupa lenganku kucelupkan ke dalam air puja dan puji sambil berharap agar lengan ini ada hanya untuk membantu sesama. Selanjutnya telingaku kubasuh dengan air kebesaran Allah agar berharap apa yang aku dengar hanyalah keagungan Tuhan dan aku dijauhkan dari pendengaran yang membawa dosa. Kepalaku kubasahi dengan air tauhid agar pikiranku terbebas dari belenggu keduniawian. Akhirnya kakiku kumasukkan ke dalam air takwa. Semoga Allah bimbing langkah ke jalan yang penuh ridho. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, jadikanlah wudhu sebagai perhiasan dikala aku hidup, menjadi cahaya saat aku dalam kegelapan barzah, dan yang menjadi pembeda saat semua manusia dalam keadaan telanjang. Ketika muslim sudah mengetahui dari jalan syariat yang dia jalani, maka pintu-pintu hikmah akan terbuka, dan muslim tersebut akan lebih menghargai kehidupannya dan mencintai kehidupan dengan menjalankan syariat itu secara kafah. Ketika kita telah menjalankan syariat dan mengerti makna hakikat dari wudhu itu sendiri, kita akan lebih mencintai ibadah-ibadah syariat tersebut. Kita akan terbebas dari belenggu ritual dan pelepasan kewajiban belaka, dan kita akan menuju fase berikutnya, yaitu melepaskan diri dari penyakit-penyakit dalam jiwa yang menjadi penghalang atau hijab antara kita dan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنا جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تشير شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكذاب تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك
التأمل للصواب ومد الطرف في كل النواحي. سؤالك سوف يرجع بالجواب